Pagi, Pak. Pagi, Mas. Apa? Ya. Nah, saya David. Ya, Pak. saya Pak Wiono. Oh, sama kenal. Inilah Waduk Cengklik, waduk ikonik di Kabupaten Boyolali. Dari informasi yang saya dapatkan, waduk ini dulunya dipenuhi eceng gondok. Akibatnya, ekosistem perairan di waduk ini jadi rusak. Sekarang masyarakat di sini aktif memanfaatkan eceng gondok ini menjadi barang yang bernilai ekonomi. Jadi apa ya? Yuk kita lihat. Halo Pak, Halo, saya Mas boleh David. ikut Pak? Monggo, silakan. Boleh Pak ya? Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Siap, sampai ketemu lagi. Wah, misi Pak ya? Monggo mari, silakan, silakan duduk. Aduh, wah, Pak, ini saya lumayan nih perjalanan agak lumayan jauh ke sini dan akhirnya iya, ketemu juga nih sama Bapak. Iya. Ini berarti Bapak emang hampir setiap hari di sini ya Pak ya? Iya di sini Mas. Dan dengar-dengar kayak katanya eceng gondok ini tuh bisa menjadikan biogas. Emang benar Pak? Bener, alhamdulillah bisa. Oh ya, Iya. itu kalau boleh tahu prosesnya bagaimana itu Pak? Prosesnya kita ambil batang dan daunnya Mas. Jadi akar kita pisahkan dengan batang dan daunnya. Setelah itu kita chopper, kita cacah, kemudian kita masukkan di portable ipal itu. Kita terjadi fermentasi selama 21 hari. Ini terjadilah gas, keluar gas. Nah, dan dengar-dengar katanya di Waduk Cengklik ini dulunya itu banyak banget eceng gondok, benar Pak ya? Iya, Emang separah itu Pak? Bener, iya separah itu. Dulunya saya juga nelayan juga. Ini dengan perhatian Waduk Cengklik, yang penuh eceng gondok. Itu alat-alat saya mencari udang Mas. Dengan alat aqua yang kita potong, itu kita nebar alat, terkena eceng gondok. Bahkan kalau penuh nggak bisa mencari makan karena kita nelayan juga dulunya. Oke. Ya, dan mengganggu para nelayan teman-teman yang lain ataupun karamba-karamba di tengah itu banyak ikan yang mati karena banyaknya eceng gondok ini. Pak, izin Pak, saya boleh nggak ikut bantu proses pembuatannya? Boleh, Boleh. monggo. Oke Pak, kalau gitu, mari Ya, saya monggo. bantuin. Oke, berarti ini sebagian Pak ya, di bawah ya? Iya Pak. Oke, berarti ini lagi ini ya proses setelah proses dipotong-potong kecil, dicincang gitu ya, bisa Iya, dibilang ya. iya. Terus dimasukin ke ember, lalu dibawa ke mana Pak? Bawa ke inlet ipalnya digeser Mas untuk dimasukkan supaya terjadi fermentasi di dalam ipal digeser kita. Oke, itu yang semen itu ya? Ya ada nanti ke dalam 8 kubik sementara. Oke. Nah, ada tiap 2 hari sekali kita masukkan biar berkesinambungan terjadinya fermentasinya. Ya, berarti kan selama berarti 21 hari ya? 21 hari kita ada listrik tersebut untuk menghidupkan genset. Oke, berarti itu Oke. langsung. Iya. Jadi ketika udah naik gasnya, Udah naik ada gas untuk menghidupkan genset untuk mengirim aki dan akinya untuk lampu karena lampunya kita lampu DC Mas. Ada 11 titik, yang 3 di pinggir waduk, kemudian yang 7 di jalan atau 8 di jalan sana Mas. oh di jalan juga. Untuk penerangan warga yang lewat
di situ. Alhamdulillah sekali ya. Selain itu juga ada untuk kompor kita. Kita juga ada kompor untuk menghidupkan kompor untuk memasak, menggoreng telur ataupun masak mie juga bisa. Serius, Pak? Bikin kopi, iya. Oh ya? Jadi manfaatnya pertama tuh bisa menggunakan listrik. Listrik ya. Terus kedua bisa langsung menggunakan gas nih untuk masak. Untuk memasak juga. Terus apa lagi, Pak? Dari enceng gondok tersebut ada kardi kita untuk pupuk juga, Mas. Pupuk juga, Pak? Iya, pupuk juga. Kalau tadi kita ambil batang daunnya, kita tatah, kemudian kita fermentasikan untuk pupuk yang cair. Ya, yang dulunya waduk cengklik kan penuh enceng gondok. Kemudian bagi kita kan itu musibah, saya dulu kan nelayan. Namun setelah kita mendapat ilmu dari Pertamina Patraniaga, bagaimana menggunakan enceng gondok ini bermanfaat. Alhamdulillah kita mendapat ilmu, kita olah menjadi listrik, kita olah menjadi pupuk, alhamdulillah. Namun sebelum kita gulirkan pada petani-petani, kita buktikan di demplot kita. Ini dengan kita menggunakan pupuk sendiri, kita tanam tanaman, yang pertama kangkung, kemudian timun, kemudian ada cabai, yang terakhir ini kita tanam gambas. Cuma nih ngomong-ngomong kalau boleh tahu nih per bulannya tuh bisa dapat berapa nih, Pak? Ini dari kita alhamdulillah penjualan pupuk-pupuk kita per bulannya sudah mencapai 3 juta per bulan. Itu 3 juta per bulan itu kata Mas. Ini 20.000 dari kita. Ini 20.000, ini 20%-nya untuk kita sumbangkan ke kaum duafa. Alhamdulillah kemarin ulang tahun kita sudah memberikan kepada yang berhak menerima. Alhamdulillah. Kemudian dari kita setelah terkumpul masuk kas, kemudian dari kita tidak kita bagi, Mas, untuk kegiatan-kegiatan yang lain juga. Mungkin kita menambah ilmu, pergi kemana tadi, banding kemana. Sementara dari kita belum, dari masuk kantong belum. Masih kita membangun sesuatu yang kiranya kelompok kita lebih maju lagi. Insya Allah kita juga akan siap mandiri. Mantap. Siap, gitu. Siap, Pak. Pak, ini ngomong-ngomong, selain misalnya di daerah sini ya, selain proses pembuatan kayak pupuk, terus ada listrik, gas juga, ada nggak Pak produk-produk lain, Pak? Ada KWT, Mas. KWT Ngudi Makmur itu ada pengolahan tulang ikan. Oh ya? Iya, pengolahan tulang ikan di kampung sebelah. Berarti dekat di sini? Iya, dekat sini, kampung sebelah. Oke. Iya. Mungkin saya mau coba lihat. Ini arahnya tinggal ke sana ya? Iya, tinggal sana. Sini aja, sana. Sini. Terus belok masuk desa sebelah. Siap kalau gitu. Oke. Pak, terima kasih banget buat waktunya. Oke. Lancar terus ke depannya dan juga menjadikan berkah. Amin. Siap. Sehat. Oke, selamat jalan. Ya, thank you, Pak ya. Hati-hati, Mas. Dari 2 tempat yang saya kunjungi kemarin dan hari ini, dua-duanya luar biasa. Mereka bisa mandiri menghasilkan sumber energi listrik dari sesuatu yang kotor dan bahkan merusak lingkungan. Kotoran sapi dan eceng gondok bisa disulap jadi biogas. Wah, keren! Selanjutnya, saya mau lihat kreativitas lain yang dilakukan masyarakat di sekitar Waduk Cengklik ini dalam mengolah limbah. Katanya sih mereka bikin snack dari tulang ikan. Wah, kebetulan nih perut saya udah mulai lapar. Oke, let's go!